oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak ada yang jaga. Seyogianya pada saat dia melakukan perbuatan itu tentu ada yang mengawasi kalau dia pergi supaya jangan minimal kucing. Saya sudah paham itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini suatu peristiwa yang agak sensitif ya, agak sensitif yang menjurus kepada suatu harkat, martabat dan harga diri suatu suku. Kebetulan di Palembang. Saya sudah ikuti kontennya itu, saya sudah ikuti dia memasak rendang di tempat yang cukup besar, kurang lebih kok nggak salah 200 kilo ya, mungkin begitu, di tempat terbuka. Kemudian tuh pada saat lagi masak, lagi panas-panas itu dia tinggal tuh, entah kebutuhan atau keperluan apa dia tinggal, kemudian kembali tuh rendang sudah habis semua. Pertanyaannya, lah kok dia masak rendang dengan ukuran besar itu di suatu lokasi yang terbuka untuk umum? Itu satu. Yang kedua, untuk kepentingan apa dia masak rendang sampai 200 kilo di tempat itu? Yang ketiga, apa maksud tujuannya mempertontonkan di depan publik bahwa dia sedang memasak rendang 200 kilo yang kemungkinan rawannya itu akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak ada yang jaga. Seyogianya pada saat dia melakukan perbuatan itu tentu ada yang mengawasi kalau dia pergi supaya jangan minimal kucing jangan datang lah, kalau kasarannya begitu. Jadi tinggal diambilin orang, setelah habis semua baru datang dia. Ini maksudnya apa? Kalau feeling saya mengatakan ada sesuatu di balik ini untuk mencari perhatian orang atau mencari tanggapan orang tentang peristiwa ini. Saya tidak mengatakan untuk kontennya dan sebagainya ya, tapi feeling saya seperti itu, sehingga orang banyak berkomentar tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu, yang sangat saya sayangkan sebenarnya. Kok polisi bisa mengetahui yang ada di lokasi itu bahwa itu diambil sekian kilo pada saat lagi panas-panas ya, ada kuahnya oleh orang lain, ini ada yang ngambil 4 kilo, ada yang ngambil ini. Nah terus kalau seandainya si polisinya ada di situ, seharusnya dia mencegah dong. Masa dia menonton, melihat peristiwa itu terjadi? Nah ini juga perlu tanda tanya, perlu untuk diselidiki juga kapasitas si polisi yang hadir di lokasi tersebut. Itu menurut hemat saya sementara kayak gitu ya. Pak, tapi kalau untuk dilaporkan itu sebenarnya dari kasus dugaan bisa disebut prank lah ya Pak. Willy Salim ini bisa dilaporkan dengan pasal apa sih Pak? Oh bisa dilaporkan. Ini dilaporkan satu ya, pencemaran nama baik, ini kan kesukuan ya. Yang kedua, saya mengatakan bahwa akibat perbuatannya ini membuat keonaran publik. Itu bisa juga dikenakan Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya. Akibat perbuatannya itu membuat keonaran publik, sehingga betul-betul publik kan ribut situ. Yang hadir pada saat itu saling tuduh menuduh, kemudian saling menjati siapa yang melakukan ini. Tapi kalau orang waras bertanya, loh ini orang kok melakukan kegiatan itu di tempat terbuka yang rawan kemungkinannya untuk diambil orang lain. Sah hukumnya menurut saya kalau warga ataupun siapapun tokoh dari Palembang itu melaporkan yang bersangkutan, itu bisa dikenakan pidana. Nanti akan diteliti pada saat dia mengeluarkan komentar-komentar itu, apakah ada muatan ujaran kebencian di situ. Nanti kita lihat. Sampai sekarang saya belum bisa mengatakan itu, tapi nanti dilihat nanti konstruksinya. Tapi yang saya masih bisa mengatakan di pencemaran nama baik dan di Undang-Undang Nomor 1 1946. Itu semua nanti kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk menelaah itu. Tapi saya anggapnya ada suatu perbuatan yang tidak baik juga ya. Seolah-olah gayanya tuh mau pengen memberikan kepada orang-orang tertentu, kemungkinan begitu ya pada saat mau buka puasa, tapi caranya ini justru kontraproduktif, membuat keonaran bagi orang lain. Yang sialnya dia mengucapkan kata-kata itu yang mengakibatkan ketersinggungan daripada
kesukuan ataupun masyarakat Palembang. Masyarakat Palembang itu masyarakat yang betul-betul udah banyak yang maju loh. Hanya rendang beras kecil sekali. Pejabat-pejabat negara kita tuh banyak orang Palembang. Di Palembang juga sudah betul-betul daerah yang cukup maju kok. Banyak yang jenderal, banyak yang menteri. Hanya gara-gara kayak gitu, tapi meremehkan harkat martabat orang-orang Palembang. Saya juga nggak setuju masalah itu. Menurut hemat saya harus ditindaklanjuti, kira-kira gitu ya. Tapi Pak, di sini juga ada keterlibatan dalam konten tersebut pihak kepolisian yang ikut berstatement bahwa menerangkan memang itu hilang gitu, dan saat daging itu hilang, polisi sendiri yang statement dalam konten tersebut. Nah itu yang saya katakan tuh ada apa? Seharusnya polisi itu tidak mengucapkan bahwa ini sudah diambil sini loh, kok kamu diam kan kalau gitu. Dia kan tidak punya kapasitas, punya hak untuk mengambil barang-barang tersebut ya. Kalau oknum polisi ini melakukan perbuatan seperti itu, saya tidak membela walaupun saya pernah Polri. Itu perlu diselidiki, ada apa dia ikut konten di situ. Polri tidak boleh ikut konten situ, memberikan statement. Kalau terjadi itu langsung dibawa aja, diperiksa saja, nggak berikan statement, diambil sekian. Kok kamu tahu ada yang ngambil 3 kilo, ada yang ngambil 4 kilo dalam keadaan yang masih panas-panas dengan kuah-kuahnya? Ini perlu diteliti. Jadi jangan memanfaatkan itu, kemudian aparat keamanan ikut serta di dalamnya. Untuk itu kita serahkan kembali kepada petugas kepolisian untuk meneliti. Ya propam nanti turun aja, cek itu si polisi yang berada di lokasi itu. Saya udah lihat kok dia berikan ngomong itu juga. Sangat saya sayangkan dia berikan statement itu. Dia tidak perlu memberikan statement tentang itu. Kalau dia mengerti, mengetahui, memahami, nah, pertama kalau belum terjadi dia mencegah. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil itu. Yang kedua, kalau itu sudah terjadi, di stop, kemudian panggil siapa pemiliknya, dibawa kantor polisi, diperiksa. Kira-kira gitu ya. Bang, dan setelah kejadian itu, konten itu, si Willy kan ngomong tuh kalau keluarga ini bahwa ada yang tadi bilang ya, kata kasar khusus. Setelah itu, setelah dia digeruduk oleh netizen dan mau dilaporkan, dia akhirnya klarifikasi, dia bilang, oh ini jangan menyudutkan warga Palembang, jangan ini dia kayak terkesan kayak ada apa gitu bang, ada kayak kebohongan publik gitu. Dia kebohongan publik yang mana? Dia kayak kebohongan publik yang merencanakan itu. Dia kayak merasa saya sudah bisa nangkap gitu. maksud Anda tuh ya. Jadi begini aja. Jadi critical pointnya itu bahwa dia mengklarifikasi bahwa niat dan tujuan dia tidak seperti itu. Permohonan maaf sih sah-sah saja dilakukan oleh siapa, tergantung kepada yang merasa disudutkan menerima atau tidak. Permohonan maaf berarti tidak memutuskan suatu dugaan perbuatan tindak pidana, tidak memutus. Tapi kembali lagi, apakah warga Palembang ataupun yang ditokohkan dari orang Palembang itu menerima situasi itu dengan permohonan maaf atau tidak? Karena itu sudah sempat terlontar. Dia walaupun dia klarifikasi, makanya ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Kalau kau salah mengucapkan dari mulutmu akan berdampak kepada dirimu. Makanya hati-hati sebelum berucap, hati-hati sebelum menyampaikan suatu pendapat terhadap orang lain, menyinggung enggak, membuat orang marah enggak. Ini yang perlu diwaspadai. Walaupun demikian kita serahkan kepada orang Palembang atau orang yang dituakan. Apakah menerima permohonan maaf dengan begitu aja? Apakah itu memang kasus ini mau tetap dilanjutkan? Kita serahkan kepada mereka ya. Untuk memutus tidak bisa. Ya, sekali saya ingatkan, permohonan maaf tidak akan memutuskan suatu dugaan perbuatan tindak pidana. Oke? Pak, ini juga dari konten Willy Salim sendiri ada orang yang ngambil daging tersebut akhirnya ikut melaporkan karena katanya mukanya in frame. Itu sebenarnya bisa juga nggak sih Pak, kalau orang itu keberatan masuk dalam konten terus melaporkan si Willy? Kan lucu, dia bisa masuk ke dalam konten yang dilakukan oleh Willy sendiri kan gitu. Ini perlu diteliti juga, dia ngambil dagingnya, apakah dia ngambil ini secara murni atau apakah acting, kan kita nggak tahu. Jadi periksa saja, melaporkan tuh apakah dia acting dan sebagainya. Kok muncul di konten itu, kemudian memberikan suatu statement juga. Itu perlu penelitian, kira-kira gitu ya. Oke? Betul ya? Terima kasih.